Alfia Damayanti, NIM 2011306003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Prasetya dengan NIM 2011306072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggota 2 orang, yaitu Alfia Damayanti dan Ajeng Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS. Pengetahuan kemasyarakatan dan pengetahuan sosial dibagi menjadi 3, yaitu ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan studi sosial. Ilmu pengetahuan menurut Mackenzie pada tahun 1975, yaitu ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosial, atau dengan kata lain, semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Aspek kehidupan manusia dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek antara hubungan manusia dalam kelompok, aspek kejiwaan, aspek kebutuhan materi, aspek norma, peraturan, dan hukum, aspek pemerintah dan kenegaraan, aspek kebudayaan, aspek komunikasi, aspek hubungan manusia dengan lingkungan. Bidang ilmu yang termasuk dalam ilmu sosial yaitu sosiologi, fisiologi, ilmu politik, antropologi, ilmu sejarah, geografi, ekonomi, ilmu manajemen, ilmu pendidikan. Dalam konsep dasar IPS ada perkembangan dan pengertian studi sosial, yaitu Amerika Serikat pada tahun 1913, kombinasi pendidikan yakni Social Student Community of the Commission of the Reorganization of the Secondary Education English 1971, yakni komisi yang bertugas untuk merumuskan dan membina kurikulum sekolah untuk mata pelajaran sejarah dan geografi. Pada tahun 1921 dibentuk National Council of the Social Student dengan tugas mengembangkan pendidikan studi sosial. Pada tahun 1955 pergeseran fokus pendidikan pada kurikulum materi dan IPA. Pada tahun 1967, perkembangan dan eksperimen kurikulum studi sosial. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfia Damayanti. Pengertian studi sosial. Menurut Jerome pada tahun 1977, studi sosial lebih bersifat praktis, yaitu memberikan kemampuan kepada anak didik dalam mengelola dan memanfaatkan kekuatan fisik dan sosial dalam menciptakan kehidupan yang serasi serta untuk mampu memecahkan masalah sosial. Dan menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1971, sosial studi tidak selalu bertaraf akademik universitas, bahkan dapat merupakan bahan-bahan pelajaran bagi anak didik sejak pendidikan dasar dan dapat berfungsi sebagai pengantar bagi kelanjutan kepada disiplin ilmu sosial. Kesimpulannya adalah studi sosial adalah bidang pengetahuan dan penelaah gejala dan masalah sosial di masyarakat yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan sosial dalam usaha mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Aspek studi sosial. Yang pertama itu praktis, dan yang kedua itu interdisipliner, yang ketiga menetapkan pilihan judul atau masalah sosial, 4 mencari logika hubungan berdasarkan langkah referensi. Pengertian ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu pada pertama yaitu fokus IPS sama dengan berkenaan dengan gejala dan masalah masyarakat, bukan pada teori dan keilmuannya dari gejala dan masalah sosial tadi ditelaah dianalisis faktor-faktornya. IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meminjam dari berbagai aspek kehidupan. Ilmu sosial persamaan perbedaan dengan studi sosial IPS. Yang pertama yaitu menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Persamaan perbedaannya itu yaitu pada tujuan. Kalau studi sosial IPS yaitu membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan. Yang kedua, hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupan meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Persamaan perbedaannya itu pada ruang lingkup. Kalau studi sosial IPS itu hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupan meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga,
aspek-aspek kehidupan manusia yang dikaji secara terlepas sehingga melahirkan satu bidang ilmu. Persamaan perbedaannya yaitu pada objek. Kalau pada studi sosial IPS, yaitu aspek kehidupan manusia dikaji berdasarkan satu kesatuan gejala sosial atau masalah sosial, tidak melahirkan bidang ilmu. Yang keempat, pendekatan disipliner. Persamaan perbedaannya itu pada pendekatan. Kalau studi sosial IPS yaitu pendekatannya di interdisipliner dan lintas sektoral. Yang kelima yaitu perguruan tinggi. Perbedaan persamaannya itu pada tempat pembelajaran. Kalau di studi sosial IPS yaitu tempat pembelajarannya itu SD sampai SMA. Kurikulum IPS 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua itu memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu dan memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga itu memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat memiliki kemampuan berkomunikasi. Lingkup SD meliputi aspek yang pertama manusia, tempat, dan lingkungan. Dan yang kedua yaitu waktu, berkelanjutan, dan perubahannya. Yang ketiga sistem sosial dan budaya. Dan yang keempat itu perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Presentasi kami dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.